dilalata alal khair ibtiha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatihah. Mam, kayak soalnya di madep namanya di orang nempel. Insyaallah beliau pulang dalam keadaan selamat, membawa barokah, umrahnya mabrur, dan kita mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berkat beliau. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati ya, Bapak Khalidun, Ustadz Priyo, Ustadz Udin, Habib Fahmi, Al-Kaf, yang insya Allah mereka semua diberi kesehatan, panjang umur, keberkahan, kemudahan dalam segala hal, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati Mas Azam semua. Ya, Pak Guru Rusti, Om Tresno, Pak Mul, Mas Umam, Mas Irfan, semuanya. Insya Allah pada malam hari ini antum tergolong orang-orang yang diberikan rahmat, orang-orang yang sudah disediakan daripada pintu surga kelak. Ya, yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya akan mengkaji daripada kitab Nasyul Ibad tentang wara, ya. Wara. Sebelum dikaji daripada wara, ini ada sedikit hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW sebagai motivasi kita agar kita tidak dikatakan seperti apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad. Apa bunyi hadis dari baginda Nabi? Bunyinya, Allahu yubghidu kulla alimil bidunya jahilin bil akhirah. Allah itu benci kepada orang yang pintar dalam urusan dunia namun bodoh jahil dalam urusan akhirat. Nah, saya jenengan ikutnya bagian orang yang dibenci Allah atau tidak? Hanya pintar urusan dunia tapi bodoh jahil bil akhirat. Bodoh dalam urusan akhirat. Lah nyong ora pingin loh. Masa Allah benci karunya gara-gara nyong pintar tak urusan dunia tapi urusan akhirat bodoh. Maka dari itu, karena saya orang yang berakal, saya tadinya nggak bisa, agar bisa, makanya saya belajar, saya taklim kepada siapapun, mengambil hikmah ilmu dari siapapun selama itu benar, sesuai syariat dan bersanad sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang di luar masuk, jikalau ada masih tempat duduk yang kosong masuk, ya barokahnya pasti berbeda. Sholat saja, contoh ada yang kosong harus ditutup, benar gak? Iya, orang sholat seperti itu. Sholat wajib saja masih digoda setannya, bener gak? Orang sholat masih digoda setan gak? Masih. Sholat hukumnya apa? Fardhu ain, wajib. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ini nanti nyambung kenapa kita ketika majelisan kita duduknya sampai Habib Ridho kadang marah. Kosong kok nggak didudukin? Selama tidak mengganggu orang lain, tidak ada yang duduk di situ, maka antum duduk di situ. Jika lo antum duduk di tempat orang yang ada tempat duduk di situ, ada orangnya, antum duduk di situ, maka antum nggak ada, harus antum izin kepada orang yang memiliki tempat duduk tersebut. Ini akan saya bahas sedikit nih. Kenapa orang majelisan terkadang duduk itu harus soft? Yang penting kan datang saja, masuk majelis ngaji niatnya benar. Kenapa harus ditata duduknya? Dan kebanyakan duduknya para habaib itu tidak muter. Para jamaahnya, orang yang belajar duduk di dalam majelisnya para habaib biasanya tidak muter seperti orang, maaf ya akhwan ya, seperti orang Jawa, Ajam, duduknya muter yasin tahlilan, bener gak? Nggo ning krana ilmu karo medangan. Medangi metu disit. Jadi medang krana ilmu, tapi di habaib kan enggak.
apa yasinan, apa tahlilan, apa maulidan, apa taklim, pasti apa? Duduk dahulu bersaf seperti orang hendak sholat 5 waktu, sholat wajib. Kenapa? Setan yang ditugaskan oleh iblis ya untuk menggoda orang-orang yang sholat agar tidak khusyuk, hatinya lalai. Bener, sholat yang wajib aja setan masih bisa menggoda. Lah taklim, maulidan, hukumnya apa? Aku minta kon. Ayo. Makanya kalau mengantuk antum izin, rokso izin bib, ke belakang ambil air wudhu. Karena apa? Setan bagaimanapun tidak suka kepada orang yang tahu tentang ilmu. Makanya antum di dalam majelis taklim mesti godaane wong ora betah betut boyoke tur ngantuk. Sing wajib sholat digoda karo setan, apalagi bababan taklim atau maulid. Bener lah? Iya, makanya antum bisa menguasai diri antum sendiri ketika sudah ngantuk. Bangun, gak mungkin Habib Ridho akan marah. Mau kemana kamu? Gak mungkin jika antum niatnya benar ke belakang mau ambil air wudhu menghilangkan kantuk antum. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan akhirnya apa? Antum tetap dapat barokah hadir di dalam majelis, tapi antum tidak mendapatkan kemanfaatan berupa hikmah ilmu yang telah disampaikan oleh guru antum. Contohnya mau bababan wudhu, antum turu oleh berkah. Turunnya majelis lebih apik daripada turunnya nang rumah. Tapi antum metu orang ngerti mau apa sih sampai kena. Setannya tertawa, alhamdulillah senengen. Siji aku berhasil kayak gawe wong kae. Orang ngerti perkara syariat bababan wudhu sing mau disampaikan maring jamaah kading ulama seperti itu. Paham? Bener kan? Nah, makanya bagaimana caranya kita memerangi setan? Karena musuh yang paling nyata itu bukan orang lain, yaitu setan. Musuh yang paling nyata itu setan dan nafsu kita sendiri yang harus kita perangi. Maka sebelum apa-apa kita lakukan, kita harus niat yang benar-benar. Kita harus tahu, oh ini saya ngantuk, ini setan nih. Bismillah. Ke belakang ambil wudhu. Rauh, kerongok namanya. Kan seperti itu. Ojo ateke daripada nomor tekan maring majelis ipip, mending kan ngantuk paneng majelis turu oleh pahala. Oh, arane sampean goblok. Gobloke primen. Orang mukmin itu ingin mendapatkan keutamaan dan keutamaan. Kenapa? Karena setiap amal itu pasti ada keutamaannya. Ya. Amin. Amin. Amin ya Rabb. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabb. Amin. Amin ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Rasulullah. Jangan tinggalkan kami. Amin. Pandang kami ya Rasulullah. Ya Rabb, ya kami. Ya Allah, berikan kebahagiaan bagi mereka yang telah berbuat baik pada kami ya Allah. Ya Rabb. Amin. Ini makamnya Rasul. Ini makam ya Rasul. Amin. Ya Rasulullah. Allahumma salli ala Raska. Allahumma salli. Ya Rabb. Ya Rabb. Ya Rabb. Panggil kami ke tempat ini ya Rasulullah setiap waktu ya Rasulullah. Amin. Kami tidak akan henti-hentinya merinduimu ya Rasulullah. Ya Rabb, saya kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul.
Ya Allah, apa yang dihajatkan, apa yang dipanjatkan oleh Habib Ridha di Raudhah di makam baginda Nabi Muhammad SAW, ya Allah, pada hari ini orang yang duduk di sini sama mendapatkan apa yang telah dipanjatkan, apa yang telah didoakan oleh Habib Ridha di makam Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang hadir di sini, ya Allah, sama mendapatkan apa yang telah dipanjatkan doa oleh Habib Ridha. Amin bijai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Baik, lanjut ya. Jadi perkara yang wajib saja setan tidak akan membiarkan daripada umat baginda Nabi Muhammad SAW mengetahui tentang syariat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana caranya setan itu menggoda? Dengan beribu-ribu cara dan ribu nasihat. Maka kita harus lebih pintar daripada setan. Caranya bagaimana? Tadi kita belajar, mengerti ya. Kalau kita nggak tahu, kita tanya, jangan malu bertanya. Dengan kita bertanya sesuai dengan apa yang kita butuhkan pada waktu itu. Kita nggak tahu caranya tayamum, ya kita tanya bab tayamum, jangan tanya yang lain-lain. Karena orang bertanya biasanya serba ingin tahu. Orang belajar itu ingin mengetahui segala sesuatunya, apapun itu. Contoh, saya belum mengerti bab-baban kajian kitab tasawuf, saya ingin mengetahui itu, tapi nanti itu bertahap. Makanya dalam ilmu fikih itu dijelaskan ya, kata Imam Syafi'i, hendaklah engkau belajar yang sekiranya engkau butuhkan pada saat itu. Faham tidak? Antum bermasyarakat seperti ini, berdagang, oh saya lagi dagang, berarti antum setidaknya belajar tentang ilmu dagang. Walaupun hati ingin belajar segala ilmu, tapi yang antum butuhkan saat ini ilmu apa ya antum pelajari itu. Itu yang akan antum jadi amalkan, daripada apa yang antum pelajari akan diamalkan. Itu pasti itu. Besok saya mau dagang, saya harus belajar ilmu dagang. Mau nggak mau akhirnya antum akan mengamalkan, karena apa yang antum lakukan di dunia tadi ya niatnya dagang, dan antum belajar ilmu dagang sesuai dengan pada sunnah baginda Nabi, maka antum akan mengamalkan apa yang telah antum pelajari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau mengantuk ambil air wudhu, hilangkan, jangan kasih kesempatan setan untuk menang, walaupun satu langkah ya dari kita. Gantikan langkah setan ya, jangan sampai melebihi langkah kita. Menurut Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan bahwasanya waro itu tarku kulli syubhatin amma tarku ma la yanfa'uka fahuwa tarku fudulan. Meninggalkan semua hal yang diragukan kedudukan hukumnya, apakah termasuk halal atau haram, itu syubhat. Itu pengertian waro menurut Ibrahim bin Adham. Tarku kulli syubhatin amma tarku ma la yanfa'uka fahuwa tarkul fudulah. Jadi meninggalkan hal-hal yang diragukan kedudukan antara halal dan haramnya. Kalau dalam syariat halal dan haram itu kan syubhat. Berarti orang yang memiliki sifat waro itu akan meninggalkan segala yang ragu tentang hukum antara halal dan haram. Makanya orang yang memiliki sifat waro itu akan menghilangkan segala keraguan. Lah syubhat itu artinya kan samar. Syubhat itu artinya samar. Adapun meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat adalah fudul. Jika antum meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk antum, itu namanya fudul. Fudul itu apa? Berlebihan. Contohnya antum ngerti mangan duren, ning antum mangan duren akeh, antum glepak semaput. Ya. Terus ning antum mangan duren akeh, improne antum ngadeg padahal antum wis bujang. Improne antum ngadeg, antum wis bujang. Langga lawane
Akhirnya pelampiasannya maring lor terminal, maring comal wis digusur sih. Ya, maring lor terminal. Ning antum wong ngaji, antum wong majelis, antum luwe guru, antum tindakan akan berhati-hati walaupun duren kue halal dipangan. Nyawa mangan duren. Aku ngerti nih mangan duren yang mesti pingin terus mangan terus. Tapi antum ora bisa. Nggak bisa apa menahan diri, menahan nafsunya antum dalam hal makan duren. Antum makan sampai akhirnya sing ngisor ge ora kuat. Mencodol. Paham ora? Iya nih antum sudah dapat istri, dapat lawan jenis, punya istri di dalam rumah. Pelampiasannya sama istri. Maaf kalau enggak. Antum saja jaga nafsu untuk makan durian aja nggak bisa. Akhirnya apa pelampiasannya? Ngomong ana 80.000 mending oleh tua-tua pahala mana. Lorder terminal naudzubillah min dzalik. Comal kadun sih ya, ongkos ojek kan apa 20.000. Iya ora, ongkos ojek 20.000. Makanya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berusaha untuk belajar menata dirinya, mengendalikan nafsunya, menata dirinya agar memiliki sifat waro, maka sebelum bertindak ia akan berhati-hati. Ya itu loh. Ya. Angel lo ngamalna bab-bab sekaya gue. Karena kita mandangnya durian gue halal, contohnya durian gue halal. Ning orang mangan sate gue halal. Dipangan papot. Tambah akeh nanjak ya ora, hormone nanjak. Ya, terus tambah semangat. Masya Allah. Ternyata langkah lawan mai deh, bingung ora. Iya, orang kuat-kuatnya syahwat akhirnya terjang syariat maring lor terminal. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya itu dikatakan fudul atau berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu tidak baik. Kalau antum ingin tahu, makan itu kan nih, baginda Nabi Muhammad SAW ketika makan itu makannya bukan belum kenyang. Kalau sudah lapar banget baru Nabi makan dan berhentinya sebelum kenyang. Kalau kita enggak, berhentinya kebanyakan setelah sudah kenyang. Makanya kita termasuk daripada berlebih-lebihan, bro. Angel ora, ngaku ora. Nyoba berlebih-lebihan, namanya lawe enak, ngelih maning, aduh, bas. Tapi kan perkaranya orang zona haram. Tapi ning aku wong sing alim, wong sing pingin ngaji ngamal ilmu sing barokah manfaat, ngikuti guru-guru naku, ulama naku, maka primen carane men aku coba berlebihan, turut sithik aku ninggala sesuatu sing berlebihan dalam hal makan diantaranya. Berarti aku mangane mandeke durung wareg. Lah sing ngerti mandeke durung wareg sapa? Nafsi pribadi natum dewek ini mangane ngenteni wareg apa mandeke durunge wareg. Sing ngerti sapa? Awake dewek kok. Bener ora? Iya, mangan wis wareg wis cukup lah. Wis wareg. Berlebih-lebihan antum. Harusnya apa? Ya berhenti sebelum makan, berhenti sebelum kenyang. Oh Nabi berhentinya sebelum kenyang kok bukan berhenti setelah kenyang. Beda. Berhenti sebelum kenyang dan berhenti sebelum kenyang itu beda. Berhenti setelah kenyang dan berhenti sebelum kenyang itu beda. Ya. Jadi seperti itu. Bab makan itu. Saya alhamdulillah ini hukumnya orang zona haram nih mangane berlebih-lebihan nih berhenti ini setelah kenyang orang zona haram. Ya. Tapi kan tadi antum tidak mengamalkan sifat wara. Ya kehati-hatian. Wis ngerti ning wareg anduk ning ngantuk dadi lemes. Ya, malas ibadah. Makanya Nabi menyedikitkan makan. Terus perintah wara ya, kehati-hatian adalah sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kun wara'an takun abdan nas. Jadilah engkau orang yang wara. Ya. Tentu engkau termasuk orang yang paling baik dalam beribadah di antara orang-orang yang suka beribadah. Saya sholat, antum sholat.
Antum umroh, saya umroh. Antum puasa, saya puasa. Tapi beda antara kita dan antum dan saya, itu perbedaannya di sifat waroknya. Beribadahnya seseorang dibedakan dari sifat waroknya. Makanya dikatakan dari baginda Nabi, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya kun wara'an takun abadanas. Jadi kalau antum memiliki sifat warok, maka ibadah antum itu yang paling baik di antara orang-orang yang suka beribadah. Ibadah antum yang paling baik di antara orang-orang yang suka beribadah. Beribadah baik, tapi antum yang paling baik. Kenapa bisa menjadi paling baik? Karena antum memiliki sifat warok. Makanya warok, zuhud, khauf, roja, itu sifat-sifatnya yang dimiliki oleh para kekasihnya Allah, yaitu para walinya Allah. Langkah wali orang di sifat waro, langkah wali orang di sifat zuhud, langkah wali orang di sifat khauf ataupun roja. Wali gue, wali-walinya Allah ketika mengamalkan sesuatu, contohnya Habib Lutfi Bayi, dia mengamalkan contohnya memberi. Contohnya Habib Lutfi memberi ya di pangannya, memberi ya. Terus Habib Lutfi memiliki sifat apa? Khauf, roja, di sifat harap-harap cemas. Pemberiannya aku ke Allah ridho apa ora? Amale aku ke Allah ridho apa ora? Weh, ciri-ciri wali ning kelakuan amal orang langsung puas. Saya jenengan setelah melakukan amal, terlebih itu amal yang besar, yang berat, pasti rasanya puas. Alhamdulillah cukup bis. Sodako 50 juta, 30 juta, 20 juta, wis amale wis puas ya, alhamdulillah wis puas. Wis akeh iso pahala akeh. Wis anjona haji umroh. Bantu anak yatim piatu. Makanya para wali-walinya Allah ketika melakukan amal, ia tidak pernah memiliki rasa puas. Pasti yang ia miliki dalam hatinya harap-harap cemas. Diterima ora ya Allah, diterima ora ya Rabb, amal aku kiye. Ana ridho ni Gusti apa? Gusti Allah apa ora ya? Jadi seperti itu. Ya. Itu. Makanya kita disarankan bagaimana caranya agar kita menanamkan sifat harap-harap cemas, memiliki sifat wara yang seperti disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Kalau orang yang beribadah sesuai syariat itu baik, tapi kalau orang yang beribadah didampingi dengan sifat wara, maka ibadahnya itu lebih baik dan paling baik di antara orang-orang yang suka beribadah. Ning nyong duwe akal, duwe ati, wong cerdas, yo pingine sing luwih apik kok. Iya ora. Apik karo luwih apik, ya aku milih luwih apik, masuk milih apik terus. Ya wong cerdas. Lah nyong konaah sih, makanya nyong apik-apik wis cukup lah, usah terlalu apik. Qanaah itu tidak seperti itu. Qanaah itu tidak seperti itu. Makanya sini jelaskan nih. Ini sambungannya ada qanaah. Kalau qanaah, definisi qanaah itu ialah tarkut tatalu'il ilal maqudi wal istiqna'u bil mawjud. Tuh, definisi qanaah. Jadi orang yang memiliki sifat qanaah, dia tidak suka mencari sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Wis ngerti sampean orang bagus di loro bagus ya. Wis ngerti orang bagus di loro bagus ya. Definisi qanaah itu tarku tatalu'i ilal makhzudi wal istiqna'u bil mawjud. Orang-orang yang qanaah itu tidak akan mencari sesuatu yang tidak ada pada dirinya atau yang tidak ia miliki. Wis ngerti melarat loro sugihe. Wis ngerti pesek loro mancunge. Orang qanaah itu seperti itu. Apa yang telah Allah beri saat ini lah, itu yang ia miliki saat itu. Saya dapat uang 100.000 hari ini loh, saya planningnya ke depannya beli motor 12 juta dari uang 100.000, ya nggak mungkin. Berarti antum belum qanaah. Harusnya antum qanaahnya bagaimana? Saya dapat 100.000, dengan 100.000 ini saya akan kembangkan usaha. Biar apa? Nanti hajat saya ingin beli motor dari uang 100.000 ini. Berarti antum menerima apa yang telah Allah beri, itu qanaah. Iya, jangan mencari-cari ke 1.000 primen carane men dadi 2 juta ya. Utang. Hah? Dalau
hutang, ora qanaah. Ya. Jadi seperti itu, dan menjalankan sesuatu yang tidak baik. Jadi qanaah seperti itu ya. Makanya perintah wara dan qanaah antara lain sabda baginda Nabi Muhammad SAW, kun wara antakun abadanas akabadanas wa kun qani antakun ashqaran nasi wa ahiban linnas ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan wa ashin mujawaratan man jawaraka takun musliman wa akila dhahika fa inna kasratan dhahiki tumitul qalba. Jadilah antum orang-orang yang wara, ya. Tentu engkau akan menjadi manusia yang paling baik beribadah di antara orang-orang yang suka beribadah. Dan jadilah antum orang yang qanaah. Tentu kau akan menjadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah di antara orang-orang yang suka bersyukur. Paham ya? Cintailah manusia sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Tentu kau menjadi orang mukmin yang sempurna. Dan berbuat baiklah, hidup bertetangga kepada orang yang menjadi tetanggamu. Kita harus berbuat baik kepada tetangga. Antum mencintai orang muslim seperti antum mencintai diri antum sendiri. Dan menjadi seorang muslim yang baik, dan kurangilah tertawa, karena sesungguhnya tertawa itu dapat mematikan daripada hati. Antum ingin tahu, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang paling banyak dosanya kelak di akhirat ialah orang yang banyak bicara. Orang yang paling banyak bicara itu orang yang paling banyak dosanya. Karena di dalam bicara pasti banyak salahnya. Orang yang banyak bicara pasti banyak salahnya. Bicara pada tempatnya, diam pun ada tempatnya. Aja ditakoni meneng berarti orang anak tempate. Wong ngomong anak tempate. Wong bicara ya anak tempate. Wong meneng yo anak tempate. Tempat sampah yo anak tempate ya. Tempat sampah dekene nang kamar. Nendure kasure lepas. Terus kata baginda Nabi, orang yang banyak tertawa itu akan dapat mematikan hati. Tuh. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita agar selalu berbuat baik kepada siapapun. Berbuat baik kepada siapapun. Perintah berbuat baik itu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Hubilatil quluba ala hubbi man asana ilaiha wa budu man asya'a ilaiha. Jadi hati itu cenderung akan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Sampai apik karo aku, atina aku pasti cenderung akan membalas kebaikan apa yang telah antum perbuat baik kepada saya. Dan hati itu cenderung juga akan membalas keburukan orang yang berbuat buruk kepadanya. Itu kata baginda Nabi. Ya, hati itu diciptakan cenderung mencintai seseorang yang berbuat baik kepadanya, dan cenderung membenci orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu hati. Lah, kata Nabi seperti itu. Kalau hati itu cenderung diciptakan yang akan berbuat baik kepada orang yang, dan akan cenderung jahat kepada orang yang jahat kepadanya, berarti jikalau ada orang yang jahat kepada kita, kita harus bisa menghandle, aja ngikuti, mungkin jahat karo aku jahat karo kae, ora bisa kuwi. Makanya kan yang paling susah itu berbuat baik kepada orang yang berlaku buruk kepadamu. Seperti halnya orang silaturahim. Hakikat silaturahim itu bukan silaturahim kepada orang yang suka berbaik padamu. Bukan silaturahim kepada orang yang suka menyambung silaturahim kepadamu. Bukan silaturahim kepada orang yang cinta silaturahim kepadamu. Tapi hakikatnya orang silaturahim ialah antum menyambung silaturahim kepada orang yang telah memutus hubungan persaudaraan atau tali silaturahim padamu. Kuwi sing angel. Karena hati cenderung diciptakna jahat kepada orang yang jahat. Laning dewek bisa ngelawan kuwi. Mulia dewek, derajatnya diangkat langsung oleh Gusti Allah. Karena apa? Bisa menundukkan daripada nafsu. Kowe arane sing arane jihad, merangi nafsu. Nafsune pingine sungkan nemen silaturahim maring wong sing wis berbuat jahat karo aku.
Karena apa? Nabi miki ngomong awal, hati kowe cenderung apan berbuat baik maring wong sing berbuat baik kepadanya. Hati kowe cenderung bakal berbuat jahat karo wong sing berbuat jahat kepadanya. Lah ning berbuat apik tak balas apik, ning berbuat jahat ning bisa ya dhek aja berbuat jahat toh. Dengan cara apa? Jihad merangi nafsu. Maka diangkatlah derajat kita, kemudian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya fafil biri ridon nas wa fit taqwa bi ridallah. Di dalam kebaikan terdapat ridhonya manusia, dan di dalam takwa ya terdapat keridhaan Allah, milik takwa. Ya. Jadi seperti itu. Taib. Itu tadi waro ya, qanaah. Tadi jelaskan. Terus lanjut ya, lanjut. Di sini terusannya ada rukun sabar. Rukun sabar itu ada 3. Rukun sabar ada arkanus sabr, ada 3. Apam. Habsun nafsi anisyahdil bil qada'i wa habsul lisani alal qawli syai'i wa habsul jawarih an nahwi ladmin wa syaki jaibin wa syiyahin wa taswidin wajhin. Jadi rukun sabar itu ada 3. Yang pertama, habsun nafsi anisyahdi bil qada'i. Tuh, dapat mengendalikan diri dari kebencian terhadap qadha yang jelek yang menimpa daripada dirinya. Baik buruknya kan Allah lah yang memberi, penyakit Allah yang kasih. Antum dapat mengendalikan diri dari kebencian. Kok benci? Ya, antum diberikan qadha atau ketetapan Allah sesuatu yang tidak baik menurut kamu. Contohnya umai kebakaran, timbul benci. Kalau antum bisa mengendalikan itu, nggak usah umai kebakaran. Contohnya usahanya bangkrut, ning ora usahanya bangkrut ya, ning ora antum kehilangan benda ya, sesuatu yang tidak mengenakan lah untuk hati. Hati kan cenderung tadi ya ingin timbul benci. Lah antum bisa mengendalikan itu. Ketika antum bisa mengendalikan itu tentang dari apa qadha yang telah Allah berikan, maka tandanya antum telah bersabar. Itu rukun sabar yang pertama, mengendalikan diri dari kebencian yang menimpa dirimu terhadap qadha yang telah Allah berikan untukmu. Ya, lagi cinta-cintane karo kucing, apa ini kucing temenan ya, wis ditawar 50 juta orang diweleken nah. Ngopeni apa iki? Manuk. Ngopeni manuk perkutut. Ngopeni temenan sebenarnya diopeni temenan manuk perkutut. Ditawar kading 1 juta ora enekna, 2 juta ora enekna, 3 juta ora enekna, 5 juta, akhirnya 15 juta ora enekna. Wes karo Allah dinekopo. Mati manuk esoke, terkangkang kaku. Terus dia kan gelo, nyesel, jengkel. Wasman kayak cari-cari kesalahan. Kesalahan siapa? Lah ini burung ada yang memberi makan dan ada yang ngopeni, ana sing ngopeni. Oke ternakan sih, di loro karyawane. Mau makan apa kowe? Loro kebenciane. Bencine diluapna maring karyawan-karyawane. Kowe mau dini makan apa? Ya aku seperti biasa bos, dini pore. Orang yang bisa nih alal qawli syai'i. Ya, dia mampu mengendalikan lisan dari ucapan yang jelek. Mampu mengendalikan lisan dari ucapan yang jelek. Orang kalau malah terkadang sesuatu yang tidak baik, perkataan kotor keluar. Ya, contohnya antum dihina dengan kata-kata yang antum paling gak suka dengan kata-kata tersebut.
Emprengkel, aku paling ora seneng didomong banci. Awak gede-gede, latihan fitness seminggu ping 5 didomong banci tok ah. Fitnessnya ora kanggo iki. Iya. Aku jengkel. Remu, ngene antum wis perkataan kotornya ya ora bisa ditahan. Perkataan kotornya ora bisa ditahan. Ini, Bapak. Wah, enak ya, wish ya. Perkataan kotornya nggak bisa ditahan. Lah antum bisa mengendalikan lisan dari perkataan atau ucapan yang jelek, maka itu termasuk daripada rukun sabar yang kedua. Karena begitu banyak orang yang susah menjaga lisannya dari ucapan atau perkataan yang kotor atau jelek. Perkataan kotor itu bukan hanya kebun binatang, Pak. Perkataan kotor jelek itu bukan hanya kebun binatang. Tahu ya, anak A, anak B, anak apa nih? S, J, SKJ akhirnya. Jadi bukan hanya itu. Perkataan kotor itu diantaranya engkau menyindir seseorang dengan kalimat yang baik, tapi tujuannya menyindir seseorang hingga membuat atau melukai hati orang tersebut. Itu perkataan kotor. Kayak ini sering terjadi. Perkataan kotor ya, Bu. Contoh Kaji Mustafa ya. Contohnya Kaji Mustafa bae nang jowo. Aja Om Tresno. Om Tresno. Oh iya, Om Tresno naruh aku. Aja Om Tresno Kaji Mustafa. Kaji Mustafa karo Mas Irfan. Contoh dalam suatu majelis itu perkataan yang kotor yang seperti apa ya? Dalam suatu majelis itu, ayo kelentungan, ngetokna kelentung, apa maulid akbar, apa majelis al-amar al-habasyi apa maulid akbar, ayo oranan, paham ya? Oranan. Anak Kaji Mustafa, anak Irfan. Kaji Mustafa orang yang terkenal dermawan. Kayak contoh, jaluk ngampurin Mas Irfan ya. Ya Ci. Ya ora Ci. Iya amin. Kaji Mustafa orang yang dermawan, orang yang her. Lah Mas Irfan ya keinginannya besar untuk menolong atau memberitahu kepada orang-orang yang memiliki harta lebih untuk memberikan sedikit hartanya. Tapi Mas Irfan ngomong nyindir, Ci, antum kan duit akeh nemen Ci, masa mawe 100.000 tok. Akhirnya Kaji Mustafa metu 2 juta. Tapi dalam hati Asuman Kevin, kon orang ngerti. Nyong sedemu kaya kowe nyong paling tua akeh, tapi orang naruh wong akeh kayak gini, Irfan. Ayo lho. Paham ya? Lah perkataan Irfan seperti itu, walaupun niatnya seperti tadi, tapi dikatakan perkataan kotor. Kenapa? Melukai hati saudara sama muslim, terlebih lagi sahabat. Dan uang yang dikeluarkan Haji Mustafa pun hukumnya, ya ana hukumnya kowe. Iya serius ana hukumnya. Ya, hukumnya subhat dadi ini. Tergantung miki. Bisa baik sih memberinya karena paksaan. Makanya ngati-ngati itu ya. Makanya harus ditanya ridho apa ora. Ini contoh ya Ji. Contoh ya Mas Irfan ngampurane. Jadi ketika antum bisa mengendalikan lisan dari ucapan yang jelek, maka itu bagian daripada rukun sabar yang kedua. Terus rukun sabar yang ketiga, mengendalikan anggota badan, ya, dari menzalimi diri sendiri, memukul-mukul, mencoreng-coreng atau sebagainya ya. Ketika marah, kadang ada orang yang marah sampai ngamuk, ya, si dibanting wis dudu etalas, dudu gelas, dudu piring, bojone dijunjung dibalang banting. Saking marahi jengkeli bojone dibanting, padahal anake gering. Ya, berarti mau sakit kilo bojone berarti sang bolo 5. Tapi karena jengkel, kekuatan hule metu digotong banting. Bojo sing orang ngerti apa dibanting. Kalau antum bisa mengendalikan itu ketika marah, antum tidak mencoret-coret, tidak mencoreng diri, tidak menzolimi orang lain, tidak menzolimi diri sendiri ya. Kasarnya maning orang ngamuk kowe.
tandane antum wis mengamalkan rukun sabar yang ketiga. Jadi seperti itu, ya. Terus an bagdil hukama annahu qol. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya az-zuhdu khamsun hisal. Zuhud itu mengandung 5 hal. Zuhud itu kan takut kita, takut kepada Allah, ya, takut kepada sesuatu yang telah Allah tetapkan, contohnya siksa. Saya takut akan siksa nerakanya Allah, saya takut akan azabnya Allah dalam kubur. Ya, ketika antum melakukan sesuatu terus timbul rasa zuhud, takut, berarti takutnya antum karena Allah. Beda, saya mencuri. Makanya ini ada nih. Ada niat buruk tapi diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti menjadi pahala. Contohnya seperti ini. Ada orang yang niat hendak mencuri. Saya mau ke majelis khalwah, kalau malam itu motornya diparkir nggak dikunci. Ya, umamnya tidur satu dini turu. Ya, pada turu, motornya dikunci. Temen yang iseng, yang suka maksiat, masih kegoda setan, berpikir nanti saya akan curi motor nang hoto. Nang hoto soalnya ini jam 2 melangkah, sing piket turun nang jero. Si nang ngarep turune kaya ngloyi kaya kebu iso. Digugawa retangi. Krungu gafalum tibu terang kaya paltang. Kesempatane nyong ke maling nggih. Asale ora dikunci, tak tuntun, tak go maring omah biru, ya, tak bobot kabel jeglik besok tak protoli kabel didol montore. Ini contoh. Terus akhirnya antum jam 2 malam ke hoto. Ya temenan kayak kebuku Daniel bodoh-bodoh turu kabeh. Wedhus apa? Bodoh turu aman iki. Barang wis apa nonton motor kepikiran. Aduh. Engko linyong konangan ana CCTV-ne apa ora ya? Ki hoto gede ya ana CCTV-ne apa ora ya? Ah, bukan ana CCTV ya, nang hoto sing anyar. Ah, orang situ didegen. Akhirnya dia pulang tidak membawa hasil dan dia tidak jadi melakukan. Dan orang-orang yang zuhud itu di dalam zuhud kan mengandung 5 hal ya. Di dalam zuhud itu mengandung 5 hal. Az-zuhdu khamsun hisal. Zuhud itu mengandung 5 hal. Yang pertama, as-siqatu billahi wa tabarri anil khalqi. Jadi orang-orang yang